Sampai jumpa kembali di channel saya bersama saya Alvin. Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagian part 2-nya ya teman-teman ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang basic-basic dari networking seperti IP address, kemudian NM2E, NM-Cherry gitu kan. Kemudian kita bisa membahas sedikit tentang NetStat gitu ya. Nah, terus kita saat ini kita akan lanjutkan tambahan itu bagian keduanya. Eh, itu kita akan lanjutkan sedikit ya. Nah, biar teman-teman bisa lihat sedikit. Nah, saya akan show ke teman-teman. Nah, sebenarnya ketika kedatangan komen NN2 ini sama dengan seperti teman-teman. Saya login dulu ya. Saya akan login dulu ke sini. Sebenarnya ini sama dengan kalau saya edit di sini teman-teman ya, gambar yang lankat ini. Kemudian saya masuk ke sini internet terus wire setting gitu. Nah, ini kurang lebih sama dengan ini teman-teman. Saya edit ini NM2 ini kayak gini teman-teman. Nah, kita edit di sini settingnya apa gitu. Misalnya di bonding ya, kebetulan ini bonding. Ini kebetulan untuk rehel saya pakainya bonding sih. Jadi ini akan saya bahas nanti di lain waktu lebih detail. Tapi kalau apa basicnya seperti ini. Sorry. Ini login. Ya, kita masuk ke sini ya, lambang ini, wire connection, wire setting. Nah, NM2 ini sama seperti ini teman-teman. Nah, kita edit di sini. Di networknya kita klik connected. Nah, kita edit di sini ya nih. Nah, di sini kan kita bisa setting DNS ya. Nah, untuk setting DNS, teman-teman bisa taruh di sini teman-teman. Nah, by default dia settingan di sini, etc. Apa, saya lupa sedikit teman-teman ya. Oke, itu di resolve.conf ya. By default sorry CDC resolve.conf. Nah, ini untuk menambahkan DNS kita bisa menambahkan di sini teman-teman di menu etc resolve.conf nih. Itu adalah formatnya adalah name server, kemudian ini adalah IP dari DNS-nya. Nah, DNS itu apa sih teman-teman? Nah, buat teman-teman yang belum pernah, DNS itu adalah domain name server ya. Nah, fungsinya ada seperti ini. Kan sebenarnya PC atau server atau barang seperti network, mereka tuh perangkat hardware itu tidak bisa mengenal domain. Contoh misalkan google.com. Nah, by default mesin itu nggak bisa membaca nama. Dia butuh ditranslate. Nah, contoh misalkan kita gampang aja DNS ya. DNS-nya Google itu kan ada di ada di 888 ya, gitu ya. Nah, gampang gini teman-teman. Kalau saya ping google.co.id, nah otomatis saya akan muncul IP 142.251.10.94. Ini adalah IP publiknya dari google.com. Nah, google.co.id, sorry. Jadi kalau kita ngehit browser, misalkan kita login ke browser ya, misalkan kita klik google.co.id, nah sebenarnya ketika saya muncul tampilan ini, saya sebenarnya menghit IP ini. Nah, fungsi DNS server adalah mengubah supaya nama ini dikenali menjadi IP ini. Ini adalah fungsi DNS server. Nah, DNS server itu terbagi menjadi dua tipe teman-teman, yaitu DNS server yang public ya kan, yang di luar biasanya ini ISP itu dia akan mempunyai DNS server masing-masing gitu. Jadi komputer itu saling menghubungkan. Bisa DNS ini ngobrol dengan DNS server yang lain untuk memberikan informasi dari domainnya. Contoh misalkan saya berlangganan domain, saya beli misalkan domain elvinhenderson.com ya kan. Nah, saya kan harus membeli ini ke service provider, itu adalah contohnya misalkan Dewa Web atau HostGator gitu kan, Dewa Web, HostGator, kemudian ada lagi Niaga Hoster ya, Niaga Hoster, terus ada rumah web gitu ya, masih banyak macam-macam lah. Nah, ketika saya berlangganan itu, nah ISP service provider provider ini dia akan mendaftarkan nama ini domain yang kita beli
kita nyewa ke mereka akan bayar lagi ke penyedianya gitu, yang kayak bagian orang yang mengurus untuk domain-domainnya supaya dikenalkan. Jadi kalau kita nembak ini, mereka akan memberikan DNS server gitu. Nah, DNS server itu seperti itu. Nah, kalau di dalam server Red Hat, kita punya namanya DNS lokal. Nah, DNS lokal ini bedanya begini teman-teman. DNS lokal ini hanya bisa diakses, hanya bisa dikenali oleh PC itu sendiri gitu. Misalkan contoh misalnya gini, saya membuat file misalkan vi etc host ya. Nah, di sini adalah nama saya sendiri ya. Saya ingin ini. Saya exit dulu. Sorry. Gampang bertahun-tahun belajar ya. Beda gini. Misalkan saya ping RHSPR01. Nah, ini kan dia taunya adalah IP versi 6 saya ya teman-teman ya. Nah, supaya dia bisa mengenali ini adalah IP-nya dia, maka saya perlu mendaftarkan IP yang ini sih teman-teman di etc host saya gitu. Gitu ya. etc host. Ya. Kemudian saya daftarkan IP-nya, kemudian saya bikin RHSPR01 ya. Nah, kalau saya ping, nanti dia akan muncul IP saya gitu. Nah, muncul kan IP-nya kan 16.51.138. Nah, itu tapi kalau saya login lagi, misalkan saya login dari host saya nih ya, kebetulan saya coba, kebetulan host saya kan juga Linux juga nih. Nah, kalau saya ping ke RHSP01, dia nggak akan tahu gitu, karena entity host ini hanya ada di dalam server 01 sendiri gitu. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau kita mau ngubah hostname, kita bisa jaga community. Kemudian kita akan belajar berikutnya, kita akan belajar nama hostname. Nah, hostname ini kalau kita klik hostname, nah dia akan menampilkan nama dari komputer ini atau server ini gitu ya. Nah, kita kalau mau ngecekin juga bisa menggunakan command hostname ctl status. Nah, di sini untuk menampilkan nama lengkapnya gitu ya. Untuk di sini kelihatan ini adalah VMware gitu ya, virtual machine gitu ya. Nah, kalau kita mau ubah nama, kita bisa menggunakan komen nama, hostname, misalnya RHSPR strip 01 ya, ubah nama dia akan berubah gitu. Nah, tapi di sini kenapa nggak berubah? Karena kita perlu exit dulu, kemudian kita login kembali ya. Baru kita bisa apply perubahannya. Nah, baru berubah kan teman-teman ya namanya ya. Nah, cuma sebagai catatan buat teman-teman, kalau teman-teman ubah ini menggunakan komen ini doang, dan ketika kita melakukan restart, otomatis nama kita akan kembali lagi ke yang semula ya. Contoh misalkan saya reboot ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa lihat di sini. Saya akan reboot, kemudian saya restart ya. Kita tunggu sampai dia selesai up lagi. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat dia akan kembali ke nama sebelumnya gitu. Nanti kita akan kembali ke nama sebelumnya ya. Kita login. Ini kebetulan belum up. Ini tunggu dulu. Oke, ini belum up service ya. Saya belum selesai setting. Nah, kalau kita login lagi teman-teman, ini teman-teman akan balik lagi ke nama semulanya nih, RHSPR 01 nih. Nah, perubahannya nggak permanen. Nah, untuk mengubah di permanen, teman-teman bisa masuk ke sini. Hostname. Nah, di sini kita baru settingnya di sini, teman-teman. Kita bikin permanen ya. Ini untuk hostname kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian tadi untuk etc soft.conf di sini ya, etc di soft.conf ini untuk menambahkan dari DNS servernya gitu. Oke, mungkin untuk part 2-nya kurang lebih seperti ini. Oh ya, sebelum saya menyelesaikan video ini, ada beberapa tambahan untuk komen yang kita perlu tahu, yaitu adalah komen threshold. Nah, threshold fungsinya adalah untuk mengecek koneksi kita ke jaringan. Misalkan gini, saya pengen akses ke google.com.id ya. Nah, di sini kan kelihatan bahwa threshold ini belum ada. Nah, kita untuk melakukan instalasinya kita bisa melakukan command DNS install threshold. Oke, kebetulan ini belum ada. Nah, supaya dia bisa connect, nah kita
install dulu teman-teman. Nah, mendingan saya coba dulu di host saya ya, yang sudah ada. Kebetulan saya belum setup eh, paket manajemennya. Nanti kita bahas di video yang lain. Tapi kurang lebih ini teman-teman. Nah, press root dulu kan dnf install press root ya. Oke, install. Nah, nah, kalau saya mau ngecek koneksi, misalkan saya mau koneksi ke Google nggak bisa nih. Nah, saya bisa jaga komen /root google.co.id. Nanti di sini akan kelihatan, teman-teman bisa ngelihat ini jalur saya ke Google ini lewatin dari router mana saja gitu. Nah, ini di sini kita akan melihat, di sini saya bacanya ada begini. Saya mengakses ke google.co.id di mana IP publiknya adalah IP ini. Kemudian 10.1.1 ini adalah router dari ISP apa router dari PC saya apa internet saya di rumah gitu. Untuk koneksi ke ISP menggunakan router ini 10.10.10.1. Kemudian 10.15601 ini adalah router di dalam ISP saya dan ini adalah router-routernya dia. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat bintang-bintang-bintang itu artinya gini teman-teman. Bintang-bintang itu adalah di hidden teman-teman, kemungkinan di hidden antara ada dua kemungkinan, misalkan koneksinya putus dia akan menampilkan bintang-bintang-bintang artinya dia tidak tahu, atau router yang memiliki function untuk meng-hide IP publiknya. Tujuannya adalah seperti ini, kalau kita koneksi ke internet kan berbahaya ya, misalkan ada hacker melihat nih bintang-bintang-bintang, nah, misalkan dia tahu IP-nya, dia bisa mengakses ke perangkatnya gitu. Nah, bintang-bintang-bintang itu bisa ya untuk menutupin IP publik kita gitu. Jadi biasanya kalau router-router itu dibikin bintang-bintang-bintang untuk tidak bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini kalau sampai di sini stop, hati-hati ya. Ini 142.251.10.94 ini adalah gateway dari google.co.id-nya gitu. Ini artinya koneksinya sampai gitu, teman-teman. Oke ya. Nah, ini fungsi untuk threshold untuk mengecek koneksi gitu. Terus komen berikutnya adalah telnet teman-teman. Nah, telnet ini cukup menarik ya teman-teman ya. Nah, telnet ini fungsinya untuk melihat status koneksi ya. Ini kebetulan saya belum ada, jadi saya bisa lakukan install aja DNF, install telnet ya. Oke. Nah, telnet ini fungsinya untuk mengecek koneksi nih, partner saya nyala nggak sih portnya gitu kan. Nah, kemudian kerjakan connect telnet google.co.id misalkan 443. Nah, di sini kalau kelihatan seperti ini menandakan untuk IP google.co.id ini 4443-nya tulisan itu. 443 ini adalah port dari HTTPS itu. Ini HTTPS ini 443 gitu ya. Ini menunjukkan 443 ini bisa diakses gitu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk basic networking-nya. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi. Nanti saya akan share lebih lanjut lagi pada video-video berikutnya. Oke, demikian untuk video kali ini tentang networking. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.